Oke, adik-adik makasih banyak yang udah hadir ya. Sekarang konsorsium yang minggu kelima tentang cara cari ide bisnis ideas to market sama Kak Chandra. Tadi kan ini hanya yang datang cuma 20-an peserta. Nanti bagi yang nggak datang seperti biasa bakal ada disediakan materi PPT di Google Drive sama nanti recording zoom-nya bakal dibagi di sana. Jadi untuk itu silakan langsung aja deh Kak Chandra. Udah di record juga. Oke, aku mulai ya. Thank you, Ca. Minta aku share screen dulu. Udah kelihatan ya? Masih loading. Nah, udah. Oke, semoga sinyalnya bagus dan tidak handek di tengah-tengah, karena biasanya begitu. Jadi sebelumnya, perkenalkan ya, nama aku Nikita Chandra Puspita, biasa dipanggil Chandra. Aku merupakan angkatan ke-6, Incredible Six. Jadi kayaknya kita nggak pernah ketemu gitu. Terus aku belum sempat juga ke Bali Mandara. Nah, buat adik-adik yang bisa nikah, mungkin bisa nikah mau tahu wajahnya, tapi kalau nggak bisa nggak apa-apa. Cuman yang bisa aja. Oke, di sini kita sama-sama belajar ya. Jadi di sini aku sharing apa yang aku lihat beberapa adik-adik jadi salpok. Makasih ya udah nemenin kita on cam ya. Aku udah ngecek on. Jadi di sini aku mau berbagi pengalaman juga. Kebetulan aku merupakan mahasiswa semester 6 di Indonesia International Institute for Life Sciences yang ngambil jurusan Bioentrepreneurship atau Business dan Entrepreneurship di Life Science gitu. Jadi ya banyakan belajar bisnis sih gitu. Cuman belajar sains dikit-dikit gitu, kayak produk-produknya, produk-produk sains gitu mostly. Gitu. Nah, ini juga beberapa materi yang pernah dikasih sama dosenku, jadi semoga mudah dimengerti. Cuman bahasanya udah aku buat lebih mudah gitu. Jadi kita mulai aja ya. Oke, sebenarnya pasti ketika dulu di masa-masa aku juga pernah ikut fiksi juga kan, pernah ikut lomba gitu, pasti kayak lebih condong ke ide gitu. Ide kayak pasti mikirnya lebih ke aduh idenya apa ya gitu, tanpa ngelihat peluangnya gitu. Jadi adik-adik atau aku sendiri dulu juga lebih mikir ke aduh apa ya idenya gitu, pengen buat sesuatu yang unik, pasti mikirnya kayak gitu, kayak sesuatu yang unik yang belum pernah ada gitu. Padahal belum tentu itu ada peluangnya. Nah, ide dan peluang itu pastinya suatu hal yang berbeda gitu. Nah, kalau peluang itu merupakan serangkaian keadaan yang menguntungkan dan yang menciptakan kebutuhan akan produk, layanan, atau bisnis baru. Seorang pengusaha itu biasanya mengenali masalah dan celah peluang itu untuk menciptakan dan mengatasi masalah atau mengisi celah yang tidak identifikasi. Aduh, agak berat ya. Jadi intinya kayak gini. Contohnya itu misalnya kayak perusahaan Gojek itu kan berdiri berdasarkan adanya peluang gitu ya. Peluang dan juga masalah, pas banget peluang dan juga masalah. Jadi dia tuh melihat peluang bahwa banyak orang yang masih belum punya kendaraan, sering nyari kendaraan, tapi biasanya cuma ada di beberapa titik gitu kan. Kayak ojek, kalian lihat pangkalan ojek ada di mana aja sih gitu kan. Terus ojek juga sering ngeluh kalau mereka itu, tapi mereka di satu tempat gitu. Jadi istilahnya kayak konsumen yang menghampiri mereka gitu. Jadinya berdirilah Gojek kayak gitu. Itu peluangnya gitu. Tadi juga aku udah sebutin masalahnya. Ntar aku bahas lagi tentang peluang. Nah, kalau ide, itu suatu rancangan yang tersusun atau gagasan lah istilahnya kita bilang ya. Nah, ini dia yang sering terjadi dan sering banget dinotis sama dosenku gitu. Kayak suatu hal yang penting yang harus keep in mind, kayak yang harus kita pikirin itu adalah sebuah ide itu mungkin atau mungkin tidak memenuhi kriteria peluang. Gitu. Jadi kadang kayak kita tuh punya ide, tapi peluangnya nggak ada. Gitu. Kita mikir kayak, oh aku mau buat produk yang unik. Padahal produk yang unik itu nggak dibutuhin loh sama orang. Nggak ada peluangnya loh, kayak gitu. Jadi ini juga yang sering dulu sebelum aku masuk kuliah tuh, waktu SMA tuh aku lebih mikir ke ide gitu. Jadi lebih ke, oh apa ya idenya gitu. Tanpa aku cari tahu peluangnya, marketnya kayak gimana, dan sebagainya. Kayak gitu. Jadi kalau dosenku juga sering bilang, banyak usaha yang gagal itu karena itu cuma kayak ide gitu, tanpa mereka lihat peluangnya.
kayak gitu. Bukan berarti mereka kurang bekerja keras dan lain sebagainya, tapi peluangnya nggak ada gitu. Nah, di sini juga aku summarize ada 3 cara melihat peluang. Tadi aku udah sebutin. 1, mengamati tren. 2, mengatasi sebuah masalah. Terus yang ketiga itu menemukan kesenjangan di pasar. Nah, yang pertama nih, mengamati tren ini adalah menurut aku yang paling mudah dilakukan gitu ya. Karena mengamati tren ini kita bisa lakuin di mana aja gitu. Bahkan di sosial media pun kita bisa ngamatin tren gitu. Atau observing trends ya. Jadi kita ini lihat tren itu ada di beberapa di beberapa bidang gitu. Misalnya dari ekonomi, tren ekonomi, sosial, teknologi, dan juga politikal dan regulatory gitu. Jadi contoh nyata aja deh yang sering dan sosial kayak tren-tren itu berkembang di sosial media kayak gitu. Kalau kalian pernah lihat beberapa waktu lalu itu pernah ada tren, sampai sekarang sih masih kayaknya, tren botol minum 2 liter yang kayak gitu-gitu. Jadi kita lihat trennya gitu, kayak gimana trennya yang sekarang orang-orang lagi ikutin gitu. Terus, nah ini beberapa di sini aku juga ngambil contoh-contoh dari buku yang dikasih sama dosen. Beberapa yang lihat misalnya dari economic trend ekonomi itu ini masalahnya itu adalah aging of the population atau population yang kayak menua gitulah, orang yang mulai menua gitu. Nah, peluangnya itu di sini mereka lebih peduli gitu tentang kesehatan, kemudian pokoknya intinya mereka lebih peduli dengan kesehatan masa tua dan lain sebagainya. Makanya muncul adanya namanya in-home care, terus habis itu aplikasi-aplikasi kesehatan untuk orang tua, terus juga financial services untuk orang tua juga. Gitu. Ini contohnya perusahaan-perusahaan. Bentar, aku pakai ini adalah perusahaan-perusahaan yang emang melihat peluang di economic trends gitu. Emang sih agak kurang familiar ya, karena ini tuh perusahaan-perusahaan yang berbasis di Amerika. Jadi kayaknya dikit yang mereka aplikasinya tuh sampai ke Indonesia gitu. Sama juga kayak social trends gitu. Sekarang kan banyak tuh yang orang-orang yang mulai sadar akan pentingnya fitness, kesehatan, karena isu-isu sakit itu makin meningkat juga gitu kan. Terus overweight, kasus-kasus overweight juga mulai meningkat karena terutama di masa pandemi ini kayak orang tuh makin mager buat keluar, di rumah aja dan lain sebagainya gitu. Jadi opportunities-nya itu kayaknya kita bisa buat fitness centers, terus exercise application, aplikasi exercise kayak gitu-gitu. Nah, ini dia company-company yang melihat peluang itu dan membangunnya sebagai sebuah bisnis kayak Snap Fitness, Velo, Yoga View gitu. Nah, ini juga sama technological advance kayak ini perusahaan-perusahaan yang melihat peluang dari segi technological advance dan juga political and regulatory change. Nanti kalian baca aja ya. Terus coba dilihat-lihat yang bentuknya aplikasi mungkin bisa dilihat. Nah, ini dia juga yang sering banget dikasih tahu, solving a problem atau kita mengatasi permasalahan konsumen. Jadi kita tahu kan konsumen itu kayak pasti selalu ada masalah gitu. Pasti ada aja masalah muncul gitu. Misalnya kayak sekarang ini, orang-orang lagi udah pada sibuk, terus habis itu mereka pengen belanja tapi nggak mau ngabisin banyak waktu, kayak gitu kan. Jadi muncul nih permasalahan di konsumen sendiri gitu. Permasalahan di konsumen sendiri, gimana sih caranya biar belanja itu hemat waktu. Terus kayak misalnya nih, kayak pai susu itu kan banyak kan ada di Indonesia nih. Pai susu itu banyak kan ada di Bali gitu. Maksudnya pai susu yang khas Bali ya, yang khas Bali banget. Nah, orang di Jakarta tuh masa harus ke Bali gitu untuk belinya gitu kan. Jadi dengan adanya e-commerce, dengan adanya marketplace, orang-orang tuh jadi belanja itu nggak lama,
kayak gitu-gitu. Ini tuh men-solve permasalahan orang yang belanjanya jadi nggak lama, terus bisa belanja di toko apa aja, brand apa aja, dan lain sebagainya, toko di luar kota bahkan kayak gitu. Jadi ini salah satu contoh yang kasih permasalahan di konsumen kayak gitu. Permasalahan tuh pasti aja muncul seiring berjalannya waktu gitu. Gitu. Biasanya salahnya tuh muncul karena intinya kayak konsumen tuh pengen sesuatu yang lebih praktis gitu biasanya. Muncullah sebuah masalah, gimana sih caranya buat ini sebagai lebih praktis kayak gitu. Nah, ini contohnya. Contohnya bisnis yang muncul gara-gara mereka itu solve problem gitu. Di tahun 2012, entrepreneur ini, si Alison Johnson, sama Ru dan Johnson ini, mereka menyadari bahwa kayak nggak ada loh cara yang mudah untuk connect with an online tutor gitu. Kadang-kadang kan ya sulit lah, mager banget ya sih keluar rumah, terus kadang-kadang nganter anak dan lain sebagainya. Jadi online tutor itu jadi sebuah solusi gitu, tapi susah gitu loh buat connect gitu. Akhirnya mereka buat online platform gitu, jadi bisa connect with the tutor anytime gitu. Itu namanya InstaEdu. Sekarang kan udah banyak tuh, ini di tahun 2012 ya, kalau sekarang kan udah menjamur tuh, kalau di Indonesia sendiri ada Zenius, Ruang Guru, dan lain sebagainya gitu. Jadi itu solve the problem dari sisi orang tua dan juga siswanya. Kalau orang tua kan nggak usah nganter lah ke bimbel, terus di situ kalau dari siswanya juga nggak usah capek lah pergi-pergi terus kan udah sekolah, habis itu sekarang lagi harus les dan lain sebagainya. Gitu. Ini juga sama, ini contohnya kalian bisa lihat lagi di sini, bisa dibaca lagi nanti ya. Oke, nah selanjutnya itu selain kita lihat apa namanya tadi, masalah sama apa tadi, tren, kita juga bisa dari finding a gap in the marketplace atau kesenjangan pasar ya. Jadi ini tuh muncul biasanya ketika suatu produk atau layanan yang dibutuhkan oleh sekelompok orang tertentu, tapi dia tuh nggak bisa mewakili pasar yang cukup besar untuk menarik bagi pengecer atau produsen arus utama. Oke, mungkin agak bingung gitu ya. Nah, ini contohnya. Jadi kayak orang nih, kayak tadi aku bilang contohnya ya, udah ada tempat fitness gitu, udah ada tempat fitness. Cuman biasanya kalau aku taunya gini ya, kayak biasanya habit-habit orang Jakarta ya. Karena aku kuliahnya di Jakarta, habit orang Jakarta tuh mereka kerja dari jam 9 sampai jam 6. Terus minggu biasanya pengen weekend sama keluarga. Jadi kan mereka tuh bingung gitu loh kalau misalnya ke tempat fitness biasanya tutup sampai jam 8 kayak gitu. Jadi muncul sebuah kesenjangan gitu. Sebenarnya tempat fitnessnya udah ada, tapi kayak nggak 24 jam gitu loh. Mereka nggak bisa ke sana setiap jam gitu, karena fitness juga punya waktu working hour-nya kan. Working hour-nya misalnya dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore, ada juga yang jam segitu, atau sampai jam 8 malam misalnya gitu. Tapi kan mereka harus kerja waktu itu. Gimana kalau lembur kayak gitulah contohnya. Jadi kita melihat ada suatu kesenjangan. Nah, disinilah muncul suatu solusi di mana ada nih orang yang berhasil melihat kesenjangan ini untuk membuat sebuah bisnis, yaitu 24-hour fitness center. Gitu. Jadi aplikasi yang 24 hours fitness center itu maksudnya kayak bisnis fitness yang dia beroperasi selama 24 jam kayak gitu. Tapi ada juga yang melihat sebagai sebuah bisnis di mana bisa kok lewat dibuat sebuah aplikasi kayak gitu. Tapi yang di sini kan dia tuh anytime fitness kan 24 jam, berarti dia tuh buka selama 24 jam kayak gitu ya. Gitu. Jadi solusinya tuh ada, tapi dia tuh kayak belum memuaskan semua orang gitu loh. Itu. Jadi itu yang kita namain adanya gap atau kesenjangan kayak gitu. Ini juga yang lainnya kalian bisa lihat di sini. Terus, nah tadi kan aku udah sebutin lagi peluang muncul karena masalah, terus habis itu karena kebutuhan juga yang semakin meningkat gitu kan. Terus ada keinginan juga. Nah, peluangnya juga bisa loh muncul karena keinginan gitu. Kalian tahu kan kebutuhan sama keinginan itu adalah dua hal yang berbeda. Kebutuhan itu adalah kayak sandang, pangan, papan, itu kebutuhan. Tapi di sisi lain, orang yang udah terpenuhi kebutuhannya pasti memiliki keinginan yang lebih tinggi. Misalnya orang-orang yang dengan ekonomi menengah ke atas ya.
menengah sampai ke atas gitu. Jadi mereka itu biasanya punya keinginan, gitu, misalnya punya mobil mewah, perhiasan yang high luxury yang benar-benar kelihatan mewah, megah dan lain sebagainya. Itu kan keinginannya gitu. Jadi kadang-kadang kita juga bisa melihat peluang ini dari keinginan seseorang. Misalnya nih, sekarang tuh ciwi-ciwi pada suka pakai gelang lah, aksesoris yang aksesoris yang bagus tapi harganya tuh nggak terlalu tinggi gitu. Jadi kita lihat di sana kayak, oh aku harus cari bahan yang emang nggak terlalu mahal tapi kelihatan cantik gitu loh di cewek gitu, untuk membuat cewek kayak gelang, anting, kalung dan sebagainya kayak gitu. Terus habis itu peluang juga bisa kita ciptakan gitu. Nah menurut aku sendiri ya, kalau kalian tahu yang tren botol 2 liter itu sebenarnya peluangnya itu ada karena diciptakan gitu. Jadi kayak mereka yang menggembor-gemborkan beli botol 2 liter ini aja gitu. Karena ya lebih mudah, terus lebih mudah tracking minum airnya kayak gitu-gitu. Padahal kan sebenarnya kalau dilihat-lihat lagi itu tuh sebenarnya nggak begitu bermasalah. Terus habis itu sebenarnya juga nggak begitu dibutuhkan. Gitu. Tapi orang-orang yang bikin tren itu sebagai kayak hype gitu, dan membuat itu sebagai suatu kebutuhan gitu. Mereka yang menciptakan sendiri kebutuhan itu gitu. Tuh. Nah, kemudian kita bahas ide nih. Nah, di sini aku dikasih tahu, diingetin juga kayak ada beberapa karakteristik ketika orang itu mencari ide gitu. Karakteristiknya seseorang untuk mencari ide gitu. Jadi yang pertama itu karena experience-nya mereka yang sebelumnya atau pengalaman mereka sebelumnya. Jadi beberapa penelitian itu emang udah nyebutin bahwa biasanya orang yang berbisnis itu pasti melihat peluang bisnis itu dari pengalaman dia sebelumnya kayak gitu. Terus habis itu yang kedua itu bisa karena cognitive factors. Jadi emang dia tuh kayak punya indera keenam gitu ya, tanda kutip ya, indera keenam yang bisa melihat peluang yang nggak bisa kita lihat gitu loh. Kayak dia tuh teliti banget lihat peluangnya, oh ini bisa jadi peluang bisnis nih kayak gitu, yang kadang orang lain nggak bisa milikin gitu. Terus yang ketiga itu social networks, atau istilahnya kalau sekarang lebih sering dibilang relasi ya, relasi. Jadi di relasi ini juga bisa mempengaruhi kita dalam membuat sebuah ide bisnis gitu. Dan yang terakhir adalah kreativitas. Tahu lah kreativitas itu gimana ya. Jadi biasanya kreativitas ini ya itu kayak gimana sih caranya buat yang beda dari yang lain gitu. Itu biasanya orang-orang yang kreatif gitu. Nah, kan nggak semua ya kita tuh punya cognitive factors gitu. Atau kayak bisa melihat peluang yang orang lain bisa lihat gitu. Jadi mungkin bisa dari sekarang kalau misalnya masih bingung gimana cari idenya itu, kalian lihat-lihat lagi pengalaman-pengalaman kalian sebelumnya, atau banyakin social networks-nya atau relasinya. Terus habis itu tingkatin lagi kreativitasnya, kayak gitu. Gitu. Terus, nah ini dia ketika kita cari ide itu ada preparation, incubation, terus insight, evaluation, sama elaboration. Nah ini yang tadi aku bilang. Environmental trends sama personal karakteristik ini nggak harus semuanya ya. Jadi itu yang bisa menghasilkan bisnis, produk or service, opportunity gap gitu, sampai akhirnya bisa menghasilkan new business product and service ideas gitu. Jadi ini di-combine bisa lah menghasilkan produk yang emang fit di market gitu. Nah, kalau misalnya kalian masih bingung juga teknik-teknik cari ide, yang pastinya kalian udah tahu sih tekniknya tuh kayak gimana gitu. Kalau misalnya kalian adik-adik itu tahu, pasti udah sering sih pasti ngelakuin brainstorming, fokus group, dan lain sebagainya gitu. Kalau di sini aku cuman formalitas aja, jadi di sini ada brainstorming pasti udah sering juga dilakuin, fokus group juga udah sering dilakuin. Nah ini juga pasti udah sering dilakuin, jadi library sama internet research. Gitu. Nah hal ini juga yang misalnya kalian udah ketemu nih ide sama peluangnya, kalian juga harus jangan lupa buat identifikasi kompetitornya kayak gitu. Jadi kalian bisa tahu, kalian bisa compete nggak sih di market ini kayak gitu. Kalian bisa melawan kompetitor kalian nggak sih? Gitu. Jadi di sini aku juga mau ngasih tahu bahwa kompetitor kalau aku belajarnya itu ada 3. Biasanya kan kalian mungkin ya taunya cuma 2 ya, direct atau kompetitor langsung dan kompetitor tidak langsung. Tapi di sini kalau aku di kampus itu diajarinnya juga future kompetitor.
gitu. Kalau direct kompetitor itu kayak dia emang langsung bersinggungan gitu loh sama kita. Gitu. Dalam artian dia menjual hal yang sama dengan target market yang sama. Jadi misalnya nih, kan ada Coca-Cola sama Pepsi nih. Nah, Coca-Cola itu direct kompetitornya itu adalah Pepsi gitu. Karena emang sama-sama soda, sama-sama cola gitu. Jadi produknya itu benar-benar sama gitu atau mirip lah istilahnya. Nah, indirect itu pesaing yang produk atau layanannya tidak sama dengan bisnis kita, tetapi target pelanggan atau pasarnya itu bergerak di wilayah yang sama dengan bisnis kita. Misalnya tadi aku udah pakai Coca-Cola, jadi aku pakai Coca-Cola lagi. Coca-Cola itu bisa juga indirect kompetitornya itu adalah susu, air, perusahaan air gitu kan. Terus habis itu perusahaan teh gitu. Karena apa? Karena mereka menawarkan satu jenis produk yang sama. Satu jenis itu dalam artian produk minuman kayak gitu. Jadi itu namanya indirect competitor. Nah, di kampusku juga belajar tentang future competitor. Jadi itu adalah perusahaan yang belum menjadi pesaing langsung atau tidak langsung, tetapi dapat berpindah ke salah satu peran ini kapan aja kayak gitu. Jadi kayak kita juga bisa kayak berusaha untuk memprediksi di ke depan bakal ada kayak gimana ya, kayak gitu-gitu. Kedepannya tuh perusahaan mungkin bisa buat ini ya, oh iya gitu. Intinya kayak melihat ke depannya kayak gitu. Terus, nah lagi-lagi ketika kalian udah punya ide, udah lihat peluang, tapi kalian apa namanya tuh masih ragu gitu, dan emang harus sih dilakuin. Kalian juga harus ngelakuin visibility analysis gitu. Sebenarnya aku nggak dimintain jelasin sampai sini sih, tapi karena menurut aku market ngelihat peluang bisnis itu nggak terlalu banyak materinya, jadi aku tambahin ini gitu. Biar kalian makin mantap dan yakin sama idenya, mendingan itu ngelakuin juga visibility analysis. Jadi visibility analysis itu adalah analisis kelayakan dari ide kalian. Nah, ada 4 visibility analysis gitu. Jadi yang pertama itu adalah product or service visibility, atau kita lihat kelayakan dari produk atau layanan kita juga. Kemudian industri dan target market, kelayakan industri dan target market, kemudian kelayakan organisasional atau organisasi, dan kelayakan finansial. Itu juga yang kalian harus ingat. Nah, kalau yang diwanti-wanti juga adalah kalau misalnya nih kalian udah ngelakuin visibility analysis, terus salah satu dari 4 komponen ini itu belum, maksudnya kayak misalnya kalian buat produk nih, ternyata pas waktu kalian ngelakuin analisis visibility, dia tuh tidak memenuhi yang financial visibility gitu. Nah, kalian harus memikirkan lagi, dipikirkan ulang kayak worth it nggak ya produk ini untuk diperjuangkan kayak gitu. Nah, yang pertama aku jelasin satu-satu, produk atau service visibility analysis. Jadi ini tuh kayak kita tuh tanyain lagi sama produk kita analisis lagi produk kita, apakah dia udah make sense atau kayak gimana ya dibilangnya. Make sense itu istilahnya kayak gimana bilangnya, kayak ya gitu. Ini ntar aku coba cari tahu apa make sense, lupa. Terus habis itu kayak maksudnya kayak bakal beli nggak sih konsumen gitu, konsumen tuh butuh nggak sih kayak gitu. Terus habis itu tadi kan kalian udah belajar tuh peluangnya. Habis itu di sini dah pertanyaan lagi. Itu tuh peluang apa namanya? Itu tuh produknya itu memecahkan masalah nggak sih? Atau melihat kesenjangan di marketplace gitu. Terus habis itu, nah oh ya satu lagi. Biasanya itu ada masalah timing gitu. Jadi ketika kita apa namanya ngeluarin produk itu kadang-kadang timingnya tuh lagi nggak tepat gitu. Misalnya nih, lagi tiba-tiba ada resesi gitu. Kita ngeluarin produk yang apa ya dibilangnya, yang maksudnya orang-orang tuh sebenarnya nggak terlalu butuh di saat resesi itu gitu. Nah, itu juga bisa membuat produk kita tuh gagal gitu. Makanya timingnya juga harus dilihat. Makanya ada pertanyaan, apakah ini merupakan waktu yang pas gitu untuk kita launching produk atau service ini kayak gitu. Terus ini juga, are there any fatal flaws in the product or service based design on concept gitu. Terus, nah ini contohnya, di sini juga kita tambahin
online tools available buat completing visibility analysis. Jadi kalian bisa lihat di sini, yang biasanya aku sering pakai itu adalah market research. Nah, ini market research biasanya tak lihat di Google Trends. Google Trends. Jadi di sini tuh kita bisa lihat apa sih yang lagi trending di Google Search Queries gitu. Apa sih orang-orang yang orang-orang sering cari di Google kayak gitu. Terus yang sering tak pakai juga survei, Google Consumer Survey itu bisa pakai Google Form. Jadi aku share nih, misalnya aku udah ada ide dan lihat peluangnya gitu. Kayak contohnya di kampus ini aku lagi bangun bisnis namanya cookies. Jadi namanya cookie itu merupakan cookies sehat dari sayur sama buah-buahan. Itu untuk anak kecil. Jadi peluang yang aku lihat itu adalah masalah di anak kecil yang nggak suka makan sayur dan buah kayak gitu. Jadi caranya ngelakuin visibility analysis ini aku buat survei, aku pakai buat pakai Google Form, aku tanyain masalah, maksudnya untuk memastikan lagi benar nggak sih masalahnya ini. Kan aku udah ngelakuin ini ya literatur review, udah searching di internet, faktanya itu emang kayak gini. Cuman aku pengen lihat ke real market gitu, ke real market dengan cara survei gitu. Jadi aku sebar survei ke orang tua anak-anak ini, orang tua yang masuk target marketnya ke anak-anaknya ke target market kita gitu. Jadi kita tanyain apakah benar nggak sih faktanya anak kecil tuh anak ibu bapak itu susah makan sayur. Terus kita juga tanyain, selain kita tanyain tentang fakta-fakta itu, kita tanyain juga kayak ini kita bakal develop produk lah. Menurut ibu ini bagus nggak? Atau ibu bakal beli nggak? Willing to buy nggak? Terus habis itu harganya pas nggak? Kayak gitu-gitu. Jadi kita sesuaiin produk yang kita mau launch itu sama target market kita gitu. Jadi kita dapatlah hasil survei yang menguatkan kita menetapkan harga, untuk packagingnya kayak gimana dan lain sebagainya. Gitu. Itu sih yang sering aku pakai. Jadi sisanya itu aku belum pernah pakai, mungkin bisa dicoba ya. Nah, selain itu juga kita bisa lihat demand-nya gitu lah. Kan kalau misalnya di ekonomi itu kita udah belajar ya demand sama supply. Jadi ketika kita supply our product, ada nggak sih demand-nya gitu. Jangan sampai nggak ada demand-nya. Kayak gitu. Karena pasti jadinya rugi gitu kan. Jadi kita harus lihat juga demand-nya gitu. Nah, di sini juga kita perlu ngelakuin namanya industry atau target market visibility analysis. Nah, demand tadi itu ada berkaitannya sama industri and target market visibility analysis. Jadi kita lihat industrinya itu kayak gimana. Misalnya kayak tadi kan aku buat produk cookies nih. Cookies habis itu ini yang aku mau masukin itu adalah health cookies industry gitu. Jadi aku lihat gimana sih keadaan industrinya, banyak nggak sih demand-nya gitu, banyak nggak sih kompetitornya balik lagi ke sana kayak gitu. Nah di sini juga aku mau ngajarin market size gitu. Jadi ketika misalnya nih kalian buat produk pasti juga kayak apa namanya tuh butuh investor gitu kan. Nah investor tuh di sini juga biasanya mereka lihat market size. Market size ini bisa tahu kayak jumlah market yang bisa kita capai gitu. Kayak dimulai dari TAM, SAM, SOM gitu. TAM ini total addressable market atau how big is the larger market. Jadi kayak seberapa besar sih market untuk industri yang kalian mau masukin kayak gitu. Terus habis itu yang serviceable available market. Jadi itu tuh kayak how big is the market that you could reach now, atau kayak yang bisa kalian capai saat ini gitu. Nah, yang SOM ini yang biasanya kita berusaha untuk fulfill karena dia itu serviceable obtainable market. Jadi ini tuh yang kita bisa raih dengan resource yang kita punya saat ini. Nah, contohnya itu misalnya nih, aku punya contohnya di sini. Bentar. Contohnya itu adalah bentar. Aku close tadi. Ya. Sebenarnya bisa sih pakai contoh, tapi ini menurut aku contohnya lebih gampang. Oke. Contohnya itu adalah, nah ini. Jadi industri kopi nih, seorang bikin kopi, bikin bisnis kopi. Jadi TAM-nya itu adalah semua orang yang minum kopi
everywhere in the world. Jadi semua orang minum kopi yang ada di dunia gitu. Jadi di total coffee market secara keseluruhan. Kemudian saham-nya itu pasti lebih kecil karena misalnya nih kita tuh cuma bisa karena kita di Indonesia, kita maksudnya berusaha di awal itu untuk memenuhi kebutuhan yang ada di Indonesia dulu gitu. Jadi dan produk yang kita jual itu adalah produk yang mahal. Jadi kan kita menjangkau konsumen dengan pendapatan yang ke atas atau pendapatan menengah ke atas itu. Jadi kita cari jumlah orang yang suka kopi di Indonesia dengan jumlah pendapatan menengah ke atas. Itu namanya SAM. Itu nah, yang SAM itu kita lihat apa namanya tuh, kita tuh punya banyak kompetitor loh gitu, ada Starbucks, ada ini gitu. Terus habis itu kita juga masih baru, bisnis yang baru, masih punya sedikit resources atau sumber daya gitu. Jadi kita kayak penetrasi awalnya tuh mau gimana sih, mau berapa sih SOM-nya gitu. Yang secara reasonable atau apa ya, kayak reasonable tuh apa ya? Kayaknya kayak reasonable kita capai gitu. Tuh. Apa ya istilahnya? Otaknya nge-lag. Ya, reasonable. Intinya kayak yang bisa kita capai gitu. Kita lihat setelah kita lihat dari kompetitor dan juga resources kita atau sumber daya kita. Tuh. Terus, oke, next. Next, itu kita juga perlu, bentar, loading ya. Kalau nggak salah itu selanjutnya adalah ya organizational visibility analysis gitu. Jadi kita juga perlu lihat sumber daya manusia atau organisasi kita itu kayak gimana gitu. Karena kan yang bakal ngejalanin bisnisnya itu adalah organisasi kita atau orang-orang yang ada di dalamnya gitu. Jadi kita bisa lihat di sini kecakapan manajemen dan juga kecukupan sumber daya gitu kan. Karena harus ada yang jalanin operasional, finansial, kemudian ada juga yang harus jalanin marketing dan lain sebagainya gitu. Jadi kita juga perlu untuk layak nggak sih organisasi kita untuk ngeluarin bisnis ini sekarang. Nah, ini juga yang paling penting gitu, nggak kalah penting gitu, adalah financial visibility analysis gitu. Pastinya kita nggak mau dong jual produk yang dia tuh nggak punya kelayakan secara finansial gitu. Misalnya produknya terlalu mahal, jadi kayak sulit untuk masuk ke market, atau kayak butuh modal yang sangat-sangat besar tapi return-nya tuh nggak tinggi. Return-nya itu artinya kayak uang yang kembali, uang yang didapatkan itu nggak tinggi gitu, nggak sesuai sama uang yang dikeluarkan di awal kayak gitu. Jadi kita perlu banget untuk ngelakuin financial visibility analysis juga gitu. Tapi emang nggak perlu detail-detail banget sih, tapi at least kita tahu total uang yang dibutuhkan, kemudian kinerja keuangannya itu bakal gimana sih ke depannya gitu. Sesuai nggak sama demand yang ada, sesuai nggak sama permintaan yang ada, uang yang dikeluarkan kayak gitu. Nah, itu dia dari aku. Kalian bisa kontak aku misalnya kalau ada yang kurang jelas, tapi kan sekarang juga ada sisi Q&A ya, seandainya nih kalau misalnya nanti kekurangan waktu buat tanya jawab. Tapi aku mau lihatin sedikit yang tadi aku bilang. Contohnya itu bentar, ini bisnis yang sekarang ini lagi aku kembangin juga di kampus. Jadi sebenarnya itu ada banyak analisis yang harus dilakuin ketika kita buka bisnis. Kayak ini aku juga ngelakuin pestle analysis, mulai dari political, economic, social, technological, environmental, sama legal. Karena kan kalau kita buka bisnis itu nggak cuma tentang ekonomi gitu loh. Kita juga harus lihat legalnya dia tuh gimana gitu kan. Kayak misalnya aku mau buat ini kan, mau buat cookies nih. Oh, berarti aku tuh kalau di Indonesia tuh kita kenal yang namanya halal license ya, halal. Terus habis itu BPOM license, biar produknya tuh lebih trusted kayak gitu, atau lebih terpercaya kayak gitu. Terus ada juga Porter 5 analysis gitu. Ada banyak analisis, cuman setahu aku di apa namanya, di Flixi itu yang common dilakukan itu adalah ini ya, SWOT analysis. Cuman kalau emang kalian nanti punya waktu dan mau buat bisnisnya itu lebih apa ya, lebih kayak apa ya, lebih pede gitu loh, gitu. Bisa kalian lakukan analisis yang tadi. Oh ya, sama satu lagi. Sekarang kan fokusnya kalian itu adalah pengen buat bisnis biar menang lomba,
buat ide bisnis yang menang lomba gitu. Tapi kan itu bisa juga loh kayak why not kalian tuh mikir bisnis yang emang ketika selesai lomba itu masih tetap bisa jalan. Maksudnya masih bisa kalian lakuin gitu loh pas waktu kalian lulus, pas waktu kalian SMA kayak gitu. Karena kayak sekalian jalan gitu kan. Gitu. Jadi nggak cuma yang mikir yang oh buat lomba gitu, tapi juga untuk kedepannya gitu. Itu aja sih materinya dari aku. Mungkin ada pertanyaan, silahkan bisa raise hand atau di kolom chat. Ayo adik-adik, ada yang mau nanya? Boleh. Kalau ada yang udah punya ide juga dan bingung analisisnya gimana, tanya aja Kak Chan, atau bisa dibantu. Ada enggak? Susah sinyal semua kayaknya nih. Oh itu ada yang angkat tangan. Loh, Eka Ratnadi. Silakan di unmute. Baik Kak, sebelumnya terima kasih untuk kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan nama adik Eka Ratnadi. Adik di sini izin bertanya Kak. Nah adik kan mempunyai ide bersama tim adik. Nah idenya itu adalah membuat kipas dengan inovasi menambahkan barcode dan juga tentang kebudayaan Bali. Nah di mana sasaran untuk kipas ini adalah para wisatawan. Namun di masa pandemi ini kan para wisatawan itu sedikit yang datang ke Bali Kak. Nah itu bagaimana ya Kak untuk solusinya? Terima kasih Kak. Oke, langsung aku jawab ya Cak. Silakan. Nah, tapi aku masih bingung, barcode-nya itu kipas-kipas ini kan, kipas-kipas Bali itu atau gimana? Siap, iya Kak. Oh, kipas-kipas Bali, terus di kipasnya itu kamu kasih barcode yang di dalamnya itu ketika di-scan itu ada kebudayaan Bali gitu. Siap, iya Kak. Oke. Sebenarnya kalau kayak gitu itu kan berarti kamu kebudayaan Bali-nya itu kamu taruh di website gitu maksudnya? Iya Kak. Nah, coba kamu analis lagi yang tadi kayak aku bilang, itu demand-nya ada nggak sih kayak gitu? Demand-nya ada nggak? Karena biasanya kan orang-orang tuh beli kipas Bali itu karena dia desainnya gitu kan. Ya bisa sih ditambahin barcode itu, cuman apakah mereka bakal scan barcode itu? Karena mereka dengan mudahnya mereka bisa ngetik di Bali kalau mereka ngetik di Google kalau mereka emang mau nyari website itu atau mau nyari suatu informasi tentang kebudayaan Bali kayak gitu. Itu sih yang harus dipikirin lagi coba. Itu apa demand-nya ada. Tapi kalau misalnya seandainya emang kamu ngerasa bahwa itu itu bisa bakal di-scan gitu kan kemungkinan besar dan menurutmu itu adalah peluang yang bagus setelah kamu cari, ya turis kan jarang ke Bali gitu kan kamu bilang. Banyak cara untuk menjualkan gitu. Kalau kamu bisa pakai channel import, kenapa enggak? Sekarang kan banyak tuh e-commerce yang dia tuh penjualannya bisa sampai ke luar negeri juga kayak gitu. Jadi kamu bisa bilang kalau misalnya kipas ini tuh bisa dijual secara online dengan memanfaatkan e-commerce kayak gitu. Jadi orang turis tuh bisa beli juga meskipun mereka nggak ke Bali kayak gitu. Atau kayak tadi aku bilang timingnya itu berarti tunggu pariwisata membaik dulu, baru kamu launch produknya kalau emang produknya mau dijual secara offline juga kayak gitu. Itu siapa tadi ini? Ratnadi. Iya, siap. Terima kasih Kak. Oke. Ratnadi jelas nggak ada mau ditanya tentang demand tadi mungkin belum paham. Siap, mohon maaf. Kenapa Kak? Ratnadi udah jelas belum jawabannya tadi?
Atau mau Siap. ada yang ditanya? Siap sudah Kak. Untuk sekarang mungkin adik diskusikan dulu dengan timnya. Nanti kalau ada lagi yang seumpamanya adik tidak mengerti, adik bisa konsultasikan lagi ke kakaknya. Terima kasih Kak. Oke. Ya, yang lain. Ada yang mau bertanya? Sekolahku semua, Cuk. Apa? Oh ya, nggak apa-apa. Santai. Ini sekarang kan pemberian materi ya. Nanti ini kalau yang mau jam konsultasi khusus, mungkin besok atau beberapa hari lagi kita agendakan ya, biar lebih dalam lagi. Oh ya, aduh. Sukraning, boleh deh, silakan. Sukraning, on mic aja. Baik Kak, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan nama adik Dia Swastini, adik partner dari Sukraning. Jadi kemarin adik sudah mendapatkan sedikit ide. Adik pengen buat sebuah komik tapi menggunakan aksara Bali, gitu Kak. Judulnya itu Komba, Komik Bali sebagai media pembelajaran aksara Bali dalam upaya pelestarian bahasa, aksara, dan sastra Bali di kalangan sekolah dasar. Nah, kemarin adik sempat menanyakan juga kepada beberapa anak-anak SD di desa adik, banyak sekali anak-anak SD yang kurang tertarik untuk belajar bahasa Bali dikarenakan mereka tidak terlalu suka dengan yang berbau textbook. Dominannya anak-anak suka dengan yang berbau visual yang bisa mereka lihat. Nah, maka di sini adik pengen mewujudkan komik itu Kak. Tapi bedanya komik yang akan adik buat dengan Sukraning itu dia menggunakan aksara Bali. Nah, di bawah nanti juga akan ada terjemahannya juga Kak. Karena biasanya anak-anak SD itu lebih tertarik dengan yang berbau yang bisa dia lihat gitu Kak. Sekian, terima kasih Kak. Silakan Kak Chandra. Oke, menurut aku ide yang menarik sih, karena emang aku juga ngeliat faktanya adikku itu emang kayak gak tertarik banget buat belajar aksara Bali gitu. Cuman gimana ya bilangnya? Itu berarti kamu gambar sendiri komiknya? Siap, iya Kak. Oke. Balik lagi sih, kayak kalau aku ngelihatnya itu dari sisi apa namanya ya, sisi bisnisnya juga ya. Jadi kan nanti juga rencananya kamu jual kan ke anak-anak SD gitu kan, kerja sama sekolah terus kamu jual gitu kan. Iya Kak. Ya itu juga sih yang sekarang kamu harus pikirin, kayak lebih ke orang, kalau kamu lihat juga faktanya sekarang, anak-anak itu nggak suka baca buku loh, gitu. Nggak suka baca buku, even komik. Mereka jauh lebih suka sesuatu yang berbau digital. Kayak gitu. Jadi bisa di consideration, sebelumnya tuh ada nih, aku juga pernah dengar ide penelitian KOPS itu yang mereka buat aplikasi tapi berbahasa Jawa gitu. Komik kalau nggak salah juga, komik berbahasa Jawa kalau nggak salah. Kayak gitu. Jadi mungkin bisa dipikirin juga kalau misalnya digital gimana. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya emang mau berbentuk buku, gimana sih caranya bikin anak-anak itu biar mau baca komik itu? Gimana caranya biar mau baca buku itu? Kayak gitu. Terus dari sisi bisnisnya juga kamu lihat apa namanya tuh kompetitornya ya, karena kan setahu aku juga ada tuh beberapa apa namanya organisasi-organisasi bahasa Bali yang udah buat apa namanya inovasi-inovasi kayak gitu juga sejenis kayak gitu. Jadi kamu coba cari keunikannya lagi, keunikan produk kamu kayak gitu. Dan pembedanya dari yang sudah ada. Gitu sih. Tuh, kalau dari aku Cak. Gimana Sukraning? Ada yang mau ditanya lagi? Kurang jelas atau mau nanya sesuatu?
Adik izin gini Kak, jadi di desa adik itu kan kurang banget, maksudnya kalau misalkan dia dalam bentuk digital komiknya itu kebanyakan anak kecil tuh belum pegang HP gitu Kak. Jadi pengennya adik tuh dia dalam bentuk buku gitu. Banyak juga yang di sini tuh seneng juga dia baca-baca komik, terus lihat-lihat gambarnya gitu. Sekian, terima kasih Kak. Berarti dari sisi penelitiannya yang tadi diambil Iya, sama iya. Sukrani. Kalau Chandra kan lebih ke bisnis tadi, Chan. Gini sih paling kamu buat kayak yaitu lebih ke gimana caranya biar buku itu dilirik dan beda. Karena setahu aku juga udah ada buku sejenis yang kayak gitu, yang dia tuh pakai bahasa tulisan aksara Bali juga. Jadi coba kamu cari ya, apa siapa tahu aku salah, tapi kalau nggak salah ada. Siap, Cari Kak. pembedaan. Baik, Kak. Gimana Sukrani? Siap, adik sudah gini Kak, sama partnernya sudah mikirin juga. Kan dipikirin aja dulu, nanti kalau emang udah dapet atau ada yang dia bingungin lagi, kita diskusikan lebih dalam atau diskusikan lagi pas konsultasi boleh. Baik Kak, terima kasih Kak. Oke. Ayo, ada lagi enggak? Wika Stuti, Siska, Febrianti, Rusmini, Alfi, Juli, Lena, Cindy, Indra, Budi, Melia, Puspa, Nyoman Arta, Tutwardani. Ayo, silakan ada yang mau bertanya lagi? Oke, makasih banyak yang udah hadir ya. Nanti jika ada pertanyaan lagi, mungkin di lain kesempatan atau di grup ditanya boleh, atau di pas konsultasi boleh, atau di kelas berikutnya juga boleh. Itu. Nah, terima kasih juga Kak Chandra udah mau mengisi materi hari ini. Jadi untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Nanti seperti biasa PowerPoint atau file PPT untuk materinya akan di-upload di Google Drive, termasuk juga link untuk recording Zoom-nya. Tapi karena sepertinya adik-adik juga kesulitan mengakses link recording Zoom karena lumayan berat dari sisi kuota gitu. Kami usahakan secepat mungkin buatkan channel YouTube. Jadi bisa lebih gampang diakses dan ramah kuota lah intinya. Oke, terima kasih banyak. Makasih banyak Kak Chandra juga adik-adik semangat. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan silakan langsung aja di grup atau ya di sesi-sesi lainnya. Terima kasih. Terima kasih adik-adik. Terima kasih Kak. Kak. Terima kasih Kak. Oke. Ya, boleh Lip, silakan. Terima kasih Kak.